Hola Mina. Setelah sebelumnya kita membahas pertarungan Asta melawan Morgan, kali ini kita akan masuk ke puncak kisah epik yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara Asta dan Yuno melawan Lucius Socrates ronde kedua. Tapi disclaimer, ini hanya bersifat prediksi dan analisa pribadi, yang kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Dan saya membuat prediksi ini berdasarkan apa yang terjadi di chapter terakhir kemarin, dan juga berdasarkan analisa dari pola cerita yang sering Tabata buat. Jadi siapkan kopi kalian, karena kita akan bahas plot cerita yang kemungkinan besar akan jadi salah satu puncak paling emosional di akhir arc ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Setelah mengalahkan Morgan, Asta akhirnya tiba di medan utama. Medan yang kini nyaris dimenangkan oleh Lucius karena Yuno sudah kehabisan tenaga dan mana. Serangan terakhir Yuno dengan Spirit of Boreas gagal menembus Lucius. Lucius kini berdiri di tengah reruntuhan. Suasananya tenang, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Dan di detik terakhir saat pedang cahaya Lucius hampir menusuk dada Yuno, boom, serangan anti sihir melintas dari kejauhan, memotong serangan Lucius dalam satu ayunan. Asap menyelimuti medan pertempuran dan dari dalamnya sosok yang kita nantikan muncul, yaitu sang kesatria sihir tanpa mana. Asta berjalan perlahan menghampiri Yuno sambil berkata, "Kau berhutang lagi padaku, Yuno." Yuno yang terengah-engah hanya bisa tersenyum lemah sambil berkata, "Aku akan segera membayarnya, Asta." Lucius hanya menatap Asta sambil berkata dengan nada dingin, "Jadi kau datang lagi, manusia yang membuat duniaku cacat." Dan Asta menjawab dengan tegas, "Kau boleh menganggapku cacat dan dirimu sebagai dewa, tapi aku datang untuk menebas semua kebohonganmu itu." Setelah itu Asta memberikan makanan pemulih mana kepada Yuno, dan Yuno pun kembali pulih. Dan disitulah dua rival abadi kembali berdiri bahu-membahu untuk melawan musuh dunia. Lucius melihat keduanya, lalu tersenyum sambil berkata, "Luar biasa, dua anak manusia yang berani menantang dewa." Setelah itu pertarungan pun dimulai dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kali ini Asta dan Yuno pun sudah saling memahami ritme pertarungan mereka. Lucius membuka pertarungan dengan serangan gabungan antara sihir waktu, cahaya, dan gravitasi. Ruang di sekitar Asta dan Yuno pun terdistorsi, membuat arah serangan sulit untuk diprediksi. Tapi Yuno merespon dengan cepat, membentuk Star Sanctuary atau ruang bintang yang menetralkan distorsi waktu dan ruang di sekitarnya. Kemudian Asta menerobos ke depan dengan pedang Demon Slayer, menebas sihir-sihir yang mencoba memerangkapnya. Setelah itu Lucius mengangkat tangannya, dan tiba-tiba realitas di sekitarnya berubah. Lucius menggunakan sihir ruang dan waktu untuk mengubah realitas itu. Lucius berkata kepada mereka berdua yang saat itu kebingungan, "Kalian berdua hanyalah cacat dalam tatanan dunia yang baru." Tapi Asta membalas dengan tatapan tajam, "Jika dunia yang kau maksud hanya berisi orang tanpa kebebasan, maka aku akan menjadi dosa yang menjatuhkannya." Dalam satu ayunan, Asta menggunakan Z10 anti sihirnya dan berhasil menebas realitas palsu di sekitarnya sampai hancur berkeping-keping. Melihat celah, Yuno terbang ke udara, mengaktifkan Spirit of Euros. Seketika anak panah melesat cepat ke arah Lucius, tapi sayangnya Lucius dengan mudah menahannya. Lalu angin berputar di sekitar Asta. Yuno membantu Asta meningkatkan kecepatannya. Asta pun meluncur ke arah Lucius sambil melepaskan tebasan pedang. Lucius sempat kewalahan menghadapi kecepatan gabungan itu, dan akhirnya tebasan Asta berhasil menggores Lucius, walaupun Lucius saat itu berusaha untuk menghindarinya. Kombinasi mereka berdua saat ini menciptakan ritme pertarungan yang sempurna. Yuno menyerang dari atas dengan sihir angin dan bintangnya, sementara Asta menebas dari bawah dengan kekuatan anti sihirnya. Dan saat itu wajah Lucius menunjukkan rasa kaget. Dia berkata, "Kalian benar-benar di luar perhitunganku." Asta mengangkat pedangnya sambil berkata, "Ya, itu karena kami bukanlah hasil dari perhitungan siapapun." Lalu Lucius melepaskan rentetan serangan berbagai elemen yang menerjang apapun yang ada di hadapannya. Tapi setiap serangan itu dibelah oleh pedang anti sihir Asta. Pertarungan ini berubah menjadi pertempuran yang sangat sulit untuk diikuti mata manusia. Kecepatan, tekanan, dan daya hancurnya menembus batas. Lalu ketika Lucius berusaha menggabungkan seluruh sihirnya menjadi satu serangan pamungkas, Asta dan Yuno tiba-tiba langsung bereaksi bersamaan. Asta menembus pusaran sihir itu dengan tornado anti sihir, sedangkan serangan Yuno dilepaskan setelah Asta membukakan jalan untuknya. Di titik
puncak pertarungan, Asta dan Yuno melakukan serangan gabungan. Dua kekuatan berlawanan itu antara kekuatan suci dari Saint Spirit dan kekuatan iblis dari anti sihir menyatu dalam satu tebasan serentak yang langsung mengarah ke Lucius. Jika kita bisa memberinya nama, mantra sihir itu bernama Saint Spirit Anti-Magic Z10. Tapi saat itu Lucius mencoba menghentikan waktu untuk menghalaunya. Sayangnya usahanya itu gagal. Sihir Yuno dan anti sihir Asta itu pun berhasil menghancurkan waktu dari dalam. Dan dalam momen hening itu, Lucius akhirnya tertebas. Kristal di tubuhnya mulai retak, pecah, dan energi sihir keluar dari dalam tubuhnya seperti serpihan cahaya. Yuno menatap Asta lalu berkata, "Apakah ini akhirnya?" Asta hanya terdiam karena nafasnya sangat berat. Kemudian saat semua orang mengira perang telah usai, langit mendadak berubah warna menjadi merah darah. Sebuah tawa pelan terdengar di antara puing-puing reruntuhan. Haha, jadi begini akhirnya manusia terkuat di dunia sihir berakhir ya. Dari bayangan di balik tubuh Lucius, muncullah sosok Adramelech, iblis misterius yang selama ini hanya diam menyaksikan seluruh jalannya peperangan. Adramelech menatap tubuh Lucius yang nyaris hancur sambil tersenyum dingin. Dia pun berkata, "Kau benar-benar sudah bekerja keras, Lucius Sama. Terima kasih, kau sudah membuka semua kuncinya." Dengan gerakan cepat, Adramelech menusukkan tangannya ke jantung Lucius dan menyerap seluruh sisa kekuatan serta jiwa-jiwa yang telah Lucius kumpulkan selama ini. Setelah itu Adramelech mengeluarkan aura iblis yang sangat mengintimidasi. Aura iblis yang muncul dari tubuhnya itu membuat Asta dan Yuno merasakan tekanan luar biasa. Lalu Adramelech berkata, "Manusia, iblis, malaikat, semua hanyalah pion bagiku. Aku adalah sesuatu yang jauh melampaui itu. Kalian pikir aku melayani Lucius? Tidak, selama ini aku hanya menunggu saat dimana dia membuka pintu menuju kekuatan sejati untukku." Saat itu dalam sekejap, seluruh dunia terguncang, seolah-olah struktur realitas itu sendiri sedang runtuh. Dan di panel terakhir, Adramelech berdiri di atas tubuh Lucius dengan sayap hitam raksasa, diselimuti oleh energi yang tampak seperti kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan itu mengakhiri prediksi Black Clover chapter 386. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya prediksi lain, pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori tambahan dan teori bantahan, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Tapi sekali lagi, ini hanya bersifat prediksi, yang persentase kemungkinannya masih tidak bisa dibuktikan. Jadi kita tunggu saja tanggal 30 Oktober nanti untuk melihat seperti apa chapter 386. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.